Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ini, dan terutama saya sendiri diberi kesehatan sehingga masih bisa untuk berbagi hal-hal yang berbau ataupun bersifat islami, baik itu terkait tuntunan syariatnya ataupun hikayat kisah-kisahnya ataupun terkait masalah sejarah-sejarah Islam nantinya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberi umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kita kembali ke pembahasan yang kemarin, yaitu adalah kitab Daqaiqul Akhbar dengan bab pertama terkait masalah Nur Muhammad. Kita sempat menyinggung kemarin di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surah ataupun menciptakan rupa bentuk Nabi Muhammad yang kemudian diletakkan di dalam sebuah lentera tembus pandang ataupun lentera tembus cahaya. Kemudian setelah itu, setelah Allah meletakkan surah di dalam lentera, maka kemudian Allah menyuruh ataupun memberi perintah kepada seluruh arwah ataupun jiwa yang dahulunya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya apa? Supaya melihat pada surah yang ada di dalam lentera tersebut. Jadi digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga jiwa-jiwa ini nantinya dapat melihat pada surah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, perlu diketahui teman-teman bahwa penggiringan semacam ini, misi ataupun akibat daripada adanya penggiringan para jiwa supaya melihat surah Muhammad ini, fungsinya untuk apa atau hikmahnya itu apa nantinya? Hikmahnya itu misalkan ketika nanti ada jiwa yang sempat melihat pada wajahnya Kanjeng Nabi, maka ketika nanti dibentukkan dalam bentuk manusia jiwa ini, ketika sudah diturunkan dalam bentuk manusia ke bumi ini, tentulah jiwa ini nanti akan memiliki sebuah profesi. Jadi bisa dikatakan bahasa kasarnya, melihat surah Nabi Muhammad ini hampir mirip seperti bagi-bagi profesi untuk jalan kelak nanti di kehidupan di dunia. Mirip seperti orang bagi-bagi THR ataupun bagi-bagi takjil, ya ada yang dapat gorengan, ada dapat bakwan dan lain sebagainya, nanti tergantung dari nasibnya. Contoh kecilnya saja di sini dikatakan bahwa barang siapa yang nanti jiwanya melihat kedua mata Kanjeng Nabi, maka orang tersebut akan menjadi seorang hafid li kalamillah ataupun hafidul Quran, penghafal Al-Quran. Sebetulnya teman-teman, istilah hafid itu digunakan untuk penghafal hadis. Jadi hafid sama dengan penghafal hadis. Sementara untuk penghafal Quran, istilahnya bukanlah hafid, melainkan adalah hamilul Quran, bukan hafidul Quran. Hafid itu berlaku untuk hadis. Hanya saja di Indonesia ini ataupun di daerah yang lain juga sudah mengakar untuk menggunakan lafal hafid sebagai istilahnya penghafal Al-Quran, padahal tidak demikian. Istilahnya ulama zaman dulu ataupun ulama salaf tidak demikian. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah, tidak dosa. ya tidak bid'ah gitu loh maksud saya. Sekarang kan lagi santer-santernya pembahasan bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah kajian ini, bid'ah dan kajian itu bid'ah. Ya, menurut saya sih kurang tepat juga, kurang etis juga hal yang semacam itu. Oke, kita kembali ke pembahasan Daqaiqul Akhbar ini. Jadi jiwa yang zaman dahulu ataupun pada zaman azali sempat melihat uzunain, melihat ainain ataupun melihat kedua mata Kanjeng Nabi di dalam surahnya, maka jiwa tersebut ketika di dunia nantinya akan menjadi hafidul Quran ataupun hafid li kalamillah. Demikian juga dengan profesi-profesi yang lain, contohnya seperti pedagang, dia menjadi seorang tajir. Berarti orang yang tajir ini, pedagang yang sukses ini, atau tidak sukses tapi pedagang,
Berarti orang itu juga dulunya jiwanya pernah melihat surahnya Kanjeng Nabi, entah apapun yang dilihat itu. Yang jelas pernah melihat surahnya Kanjeng Nabi. Misalkan sayyadan, hunter, pemburu lah. Seorang pemburu dulunya juga pernah melihat jiwanya itu ya, jiwanya pernah melihat surahnya Kanjeng Nabi. Apa yang dilihat adalah rijlaihi, kedua kakinya. Kemudian ada yang nantinya menjadi orang sakhian itu loman, dermawan. Berarti dulunya pernah melihat yadaihi, melihat kedua tangan Kanjeng Nabi. Dan begitu juga dengan profesi-profesi yang lain, pasti ada yang dilihatnya. Kemudian ada yang contohnya lagi rasulan baina salatin, menjadi staf khususnya presiden, menjadi utusan satu presiden dengan presiden yang lain. Jadi contohnya lagi seperti ahli negosiasi, misalkan ahli komunikasi yang diangkat oleh presiden untuk menjadi ajudan dan lain sebagainya. Itu berarti dahulunya jiwa orang tersebut pernah melihat surahnya Kanjeng Nabi, dan yang dilihat adalah lisannya. Jadi yang dilihat itu cuma satu anggota. Profesinya seperti itu. Tidak kebayang kalau semisal yang dilihat adalah surah Kanjeng Nabi secara seutuhnya, nanti akan berprofesi seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Singkat cerita, selanjutnya untuk orang-orang yang tidak melihat, wa minhum man lam yara minhu syai'an fakana yahudian, untuk arwah ataupun jiwa-jiwa yang tidak melihat pada surahnya Kanjeng Nabi, maka ketika di dunia nantinya akan menjadi orang Yahudi, menjadi orang Nasrani, ataupun menjadi orang kafir, Majusi. Majusi itu Zoroaster sebagaimana yang telah saya singgung di hari kemarin. Kemudian menjadi orang yang ahli mendakwahkan diri sebagai ataupun memproklamasikan diri sebagai Tuhan, sebagaimana di India kan ada zaman dahulu kalau tidak salah namanya Sai Baba. Nah itu kan mendeklarasikan diri bahwa ia adalah seorang Tuhan gitu kan. Berarti orang itu adalah jiwanya zaman dahulu termasuk jiwa-jiwa yang tidak sempat melihat pada surah Kanjeng Nabi. Dan yang perlu diingat bahwa menjadi kafir ataupun menjadi Yahudi ini tidak dihitung pada awalnya, tidak dihitung pada permulaannya. Bisa jadi seseorang awalnya Yahud ataupun Nasrani, kemudian di pertengahan sampai akhir hayatnya menjadi seorang Muslim. Bisa jadi seperti itu. Atau sebaliknya, dari awal dilahirkan sebagai seorang Muslim, kemudian di pertengahan kehidupan sampai akhir menjadi seorang kafir. Ada juga yang seperti itu. Lah yang akhir inilah yang menjadi sebuah catatan nanti. bukan jalan awal ataupun perjalanan awalnya, bukan itu yang dihitung. Maka beruntung bagi orang yang dilahirkan Yahudi ataupun kafir kemudian akhirnya menjadi seorang Muslim, sangat beruntung sekali. Dan betapa celakanya bagi seseorang yang awalnya dilahirkan sebagai seorang Muslim kemudian di hari berikutnya menjadi orang Nasrani ataupun menjadi orang Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu banyak contohnya teman-teman. Bisa jadi karena alasan di dunia lah, maksud saya, karena alasan menikah, karena alasan harta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dan diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendakwahkan rububiyah di sini dicontohkan sebagai farainah, sebagaimana orang-orang yang mendapatkan julukan Fir'aun, mendapatkan titel Fir'aun. Fir'aun ini bukan sebuah nama, teman-teman. Bukan nama individu, bukan nama seseorang. Bukan, tetapi Fir'aun itu adalah sebuah titel untuk kasta seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, mendakwahkan diri sebagai Tuhan. Contohnya seperti Fir'aun yang ada di
zamannya Nabi Musa, Fir'aun yang ada di zaman Nabi Yusuf dan lain sebagainya. Bahkan ada ungkapan kalimat Fir'aun yang dilontarkan oleh Nabi. Kira-kira bunyinya begini. Fir'auni asyaddu min Fir'auni Musa. Bahwa Fir'aunku, kata Nabi, lebih heboh ataupun lebih dahsyat, lebih wah ataupun lebih ndablek dibandingkan Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Musa. Ini membuktikan bahwa Fir'aun bukanlah nama seseorang, bukanlah nama individu. Fir'aun itu hanyalah sebuah titel. Maka di zaman dahulu saya pernah sempat membaca ataupun pernah mendengar, tetapi saya lupa referensinya itu di mana. Fir'aun itu diambilkan dari kata firrun wa aunun. Karena titel ataupun orang yang mendapatkan titel Fir'aun ini karakternya memang demikian, firrun wa aunun. Firrun itu artinya lari, kemudian aunun artinya adalah pertolongan, lari untuk mencari pertolongan. Ya, ending-endingnya seperti itu. Sekalipun awal-awalnya mengaku sebagai Tuhan, minta disembah dan lain sebagainya, ending-endingnya akan memiliki karakter firrun wa aunun. Disebutlah orang itu sebagai Fir'aun. Ini cuman saya lupa di mana referensinya, saya lupa. Kemudian sebagai catatan di dalam kitab ini dikatakan i'lam annallaha ta'ala amarul khalqa bis salati ala surati ismi Ahmad wa khalaqal khalqa ala surati ismi Muhammad. Kemudian wala yuhriku ahadun minal kuffar wala yuhraku ahadun minal kuffar ala suratihi bal tubdalu suratuhu ala suratil khinzir thumma tuhraku binnar. Sebuah catatan ataupun hal yang perlu kita garis bawahi, setidaknya ada 3 poin. Yang pertama yaitu adalah Allah menciptakan makhluk untuk melaksanakan sholat. Lah, sholat yang dikerjakan oleh makhluk ataupun umat manusia ini sama bentuknya seperti kalimat Ahmad ataupun kalimat Muhammad. Kenapa demikian? Karena menurut ulama ataupun menurut redaksi dalam kitab ini, al-qiyam kamithlil alif, ketika berdiri sama seperti alif, ruku sama seperti ha, sujud sama seperti mim, dan qu'ud sama seperti huruf dal. Oleh karena itulah maka dikatakan sholat ketika dituliskan, prakteknya ataupun gerak-geriknya ketika dituliskan sama seperti kalimat Ahmad ataupun kalimat Muhammad. Demikian dengan pelakunya. Artinya para makhluk yang ada di dunia ini bentuk badannya itu sama seperti kalimat Muhammad. Makanya saya singgung kemarin, kita itu umat Muhammad adalah titisan Nabi Muhammad. Maka jangan sembarangan memperlakukan sesama manusia, itu jangan sembarangan. Dia itu titisan Nabi Muhammad. Terlebih lagi bentuk kita ini ketika dituliskan sama seperti kalimat Muhammad. Mengapa demikian? Karena di sini dilanjutkan farra sumudawar, karena yang namanya kepala adalah berbentuk bulat ataupun berbentuk bundar. Kemudian bentuk kepala ini sama seperti huruf mim yang pertama pada lafal Muhammad, mim ha mim dal, Muhammad. Ini kan huruf pertamanya kan huruf mim, sama seperti kepala. Kemudian wal yadani kal ha, 2 tangan ini sama seperti huruf ha, al batnu kal mim as-saniyah, sementara perut ataupun bagian dada ini sama seperti mim yang kedua, dan ar-rijlani kadali, untuk kedua kaki sama seperti huruf dal. Yang ketiga yaitu adalah bahwa bentuk kita yang sama seperti kalimat Muhammad ketika dituliskan ini sampai kapanpun tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Lantas bagaimana kalau misalkan jatahnya ataupun sudah digariskan menjadi ahli neraka? Ya berarti surahnya yang sama seperti kalimat Muhammad diganti terlebih dahulu menjadi bentuk babi, barulah bisa masuk ke neraka ataupun barulah bisa api neraka menyentuh makhluk tersebut ataupun orang tersebut. Ini sama mirip ataupun persis dengan keterangan seingat saya adalah hadis, nanti
teman-teman kalau butuh referensinya mengenai apa yang akan saya jelaskan ini bisa berkomentar di kolom komentar, akan saya balas menggunakan referensinya. Ada sebuah hadis, seingat saya loh ya, ada sebuah hadis ataupun keterangan yang mengatakan begini, Allah akan agak merasa malu untuk menyiksa seseorang yang bernama Muhammad. Jadi kalau di sini kan bentuk kita berbentuk Muhammad. Lah ini tidak. Orang yang memiliki nama Muhammad, maka Allah akan merasa malu untuk menyiksa orang tersebut. Kalau tidak salah demikian bunyinya. Untuk teman-teman yang butuh referensi apa yang saya jelaskan mengenai nama Muhammad barusan, tinggal berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya sertakan referensinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya besok ini adalah pembahasan masalah penciptaan malaikat, sampai nanti di bab seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah, dan keselamatan juga akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.